راية التوحيد شق الغيهباء. Mus'ab ibn Umair adalah seorang remaja Quraisy yang terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan seorang penduduk Mekkah yang mempunyai nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab ibn Umair. Mungkinkah anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekkah, dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Wallah, kisah Mus'ab bin Umair, atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik, adalah kisah yang penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, bagaimana sosok sejatinya? Sungguh, kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekkah, bahwa Muhammad SAW menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Saat siang dan malam perhatian penduduk Mekkah tidak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya. Anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih belia, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalamnya. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair yang mampu membuka semua hati dan pintu. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Safa, di rumah Al-Arqam bin Abul Al-Arqam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arqam. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Di tempat itulah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan salat bersama mereka menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah SAW, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja itu, hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang oleh perasaan gembira. Tetapi Rasulullah SAW mengulurkan tangan yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba, hatinya berubah tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, Khannas binti Malik, adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadinya itu telah membuatnya disegani. Setelah memeluk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekkah dengan segala patung, tokoh-tokoh terhormat dan padang pasir membentuk sebuah formasi yang mengepung dan mengmusuhinya, Mus'ab akan menganggap itu bukan musuh yang berat saat itu. Tetapi bila musuh itu adalah ibunya, inilah kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tetapi dia tetap bolak-balik ke Darul Al-Arqam dan bermajelis bersama Rasulullah SAW. Dia benar-benar merasa tentram dengan menjadi orang yang beriman dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya, yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali cerita tentang keislamannya. Hanya saja, di Mekkah tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Uthman ibn Talha melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Di lain kalinya, Uthman melihat salat seperti yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Ia pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekkah yang berkumpul di rumahnya dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap.
Mus'ab membacakan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang terawin bagai anak panah itu tiba-tiba mulai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangan, menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, Ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Tetapi, pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain. Dia membawa putranya ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya, lalu mengurungnya di dalam ruangan itu dan ditutup rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin, lalu pulang ke Makkah. Kemudian dia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW dan karena taat kepada beliau. Tetapi di Habasyah maupun di Makkah tidak ada bedanya bagi Mus'ab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan format baru, dengan yang dicontohkan oleh sosok pilihan Muhammad SAW. Dia kini telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Rabbnya yang maha agung. Suatu hari, ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Saat memandang Mus'ab, mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Beberapa orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam, ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wangi. Rasulullah SAW sendiri menatapnya dengan pandangan yang bijaksana, pandangan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kedua bibir beliau menyunggingkan senyuman mulia, seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya." Kemudian ia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, segala fasilitas yang dulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan ibunya tidak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala. Sang ibu tega membiarkannya menanggung derita kemurkaannya, walau itu anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya adalah ketika perempuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang dari Habasyah. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab tidak kuasa menahan tangis. Perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekafiran. Sebaliknya, kebulatan tekad sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanan. Sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu. Aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya yang seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda dan ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rosak dan akalku akan melemah." Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu kini telah menjadi seorang melarat dan pakaiannya yang kasar dan usang. Satu hari ia ada kalanya makan dan beberapa hari menderita lapar. Tetapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan memancar oleh cahaya ilahi telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Rasulullah memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqabah.
mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu sebenarnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungannya kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah, dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal kearifan fikih dan kemuliaan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan dan kejujuran dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Pada saat awal tiba di Madinah yang menganut agama Islam, di sana hanya 12 orang yang telah berbayat di Bukit Aqabah. Tetapi beberapa bulan kemudian banyak orang yang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya pada musim haji berikutnya setelah tahun perjanjian Aqabah. Kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah mereka adalah 70 mukmin, laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka yang tidak lain adalah orang yang diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yaitu Mus'ab yang baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadikan bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana memilih orang yang tepat, yang memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada agama Allah, menyampaikan berita gembira tentang agamanya yang mengajak manusia ke menuju hidayah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah SAW yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Ia bersama As'ad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabbnya yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya, dan nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي